Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan mengenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus.
Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan dua ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, dua ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga, permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari tiga ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi, katakan shalom. Shalom. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita masih ada sampai saat ini di bulan Januari. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita, amin. Kita mengawali tahun ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, kita percaya walau kita tidak melihat, walau kita tidak mendengar, kita percaya akan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang beribadah untuk Tuhan saat ini. Tapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tak henti-hentinya kami bersyukur ya Tuhan, buat apa yang Tuhan sudah boleh kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di awal tahun, di bulan Januari ini, biarlah Tuhan kami mengawali dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Biarlah Tuhan di bulan Januari ini juga Tuhan, kami mau Tuhan menyatakan bahwa kami ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat kesempatan yang masih Engkau percayakan bagi kami, boleh beribadah bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang beracara dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kuasa Tuhan, lawatan Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi setiap kami yang mengikuti ibadah online saat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami hantarkan doa kami ini di dalam satu nama, Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita percaya kuasa Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Ku sadar tak semua
dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat, amin, semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, kami percaya ya Tuhan. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Kita percaya dan yakini firman Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yes Lord. Sama-sama akan pujian ini katakan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hati kami percaya. Hatiku, yes, percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat, amin, semua rencanamu Tuhan, namun hati kami percaya, namun hatiku memandang pada Yesus, memandang padamu. Kau tuntun langkah kami ya Tuhan. Walau ku tak dapat, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidup, hati kami berpegang kepadamu. Hatiku tetap memandang padamu. Kau ada. Sekali lagi katakan walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, hati kami percaya, hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah kami ya Tuhan. Walau ku tak
Tuhan. Kami imani janji-Mu, walau kami belum melihat, tapi kami percaya Tuhan. Thank you Lord, kami sembah Kau di dalam kekudusan-Mu. Kami bawa hati kami menyembah Yesus Tuhan. Ini hati kami ya Tuhan, kami mau persembahkan buat kemuliaan-Mu. Kami mau naikkan sembah kami bagi Raja. Biarlah Engkau ya Tuhan tetap ada dalam hidup kami, menjamah kami ya Tuhan. Jesus, hanya Engkau yang kami puji, hanya Engkau yang kami sembah. Oh Tuhan, Shanarabata kaya rabaya shanda, huyana rabaya shanda, rabaya shanda, huyana rabaya tetap ada bersama dengan Tuhan. Kami mau tetap bersama dengan kasih-Mu, Yesus. Jesus, kami sembah Kau di dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Kami puji Engkau ya Tuhan. Sangat baik, teramat baik bagi kami. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I katakan, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for bagi kami ya Tuhan. Everything I need is in you. Once more, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I have decided, I have decided.
setia mengikut Engkau. Yes Lord. Amin. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning. Sama-sama Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, kita bangkit berdiri. Katakan, Christ is enough for me. Christ is enough Kau for cukup me. dalam hidup kami. Everything I need is in you. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything is in you. Everything I have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. 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 Berikan tepuk tangan kemuliaan sorak-sorak bagi Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam Bersama-sama katakan, ku percaya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama. Sambil tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu Saudara. Ku Percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya sekali lagi katakan, ku percaya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Percaya. Ku percaya di dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan sorak-sorai. Katakan haleluya. Haleluya. Sebab hati kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami percaya akan kuasa Tuhan. Kami percaya akan kedaulatan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan bersorak-sorak meninggikan nama Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kami atas kasih setia Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Biarlah Engkau yang disenangkan atas pujian penyembahan kami. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita percaya penyertaan Tuhan, lawatan Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus sekali lagi, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bersama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan masmuku. Dia gunung batu dan keselamatan. hanya padamu, Hanya padamu hatiku percaya. Oh, Kaulah menara kota. dan kota terlindung. Bersama-sama yang ada di rumah-rumah katakan, Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku akan pernah berubah. hatiku percaya. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, Kasih setiamu namun kan Tuhan. kasih setiamu Yes. tak pergi Ini dari. iman kami kepada Tuhan. Ini kami percaya kepada Tuhan Yesus. Angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Tuhanlah kekuatan dan masmuku. Ya gunung batu dan keselamatan. Sebab hanya di dalam nama-Mu kami percaya. Padamu hatiku percaya. Kau menara Kaulah menara dan kota perlindungan kami. Bersama-sama kita melompat buat Tuhan. Mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kita semua adalah umat yang percaya kepada Tuhan. Amin. Kita yakini bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa, Bapak Ibu Saudara. Let's go. Ini bentuk iman kami kepada Tuhan. Kami bersyukur selalu bagi Yesus. Amin. Bersama Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, kita bersyukur kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, Haleluya. gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Kau baik, tak yes, pergi dari. Lord. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak Kasih setiamu pergi tak dari. pernah jauh. Kasih setiamu tak pergi Kasih dari. setiamu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berikan tepuk tangan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Kita terima berkat yang daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara.
sanggup. Bapa sanggup limpahkan segalanya. Anugerahnya besar Anugerahnya sangat besar bagi bersama-sama umat ini berkati Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasan untuk menyediakan. aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerahmu besar bagi kami ya Tuhan. Penyertaanmu sempurna bagi kami. Yes, Lord. Oh, oh, oh. Katakan sebab Allah sanggup. Amin. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Anugerahmu Tuhan Sangat besar bagi katakan aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. sekali lagi Bapak Ibu Saudara dengan iman percaya katakan kamu diberkati. Kamu diberkati, kamu dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. atas sempurna Atas sempurna anugerah sekali lagi Tuhan atas bagiku. sempurna Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. haleluya kami terima berkat-Mu bagi kami. Yes Lord. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Semua kita yang diberkati boleh silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagi kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih buat pujian penyembahan kami. Biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Nama Tuhan yang dimuliakan dan ditinggikan. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Melalui hamba-Mu, Engkau urapi dan Engkau pakai hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah perkataan firman yang hidup, yang boleh memberkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau duduk diam tenang dalam hadirat Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Saudara dimanapun Bapak Saudara berada. Hari ini saya percaya Bapak Saudara diberkati oleh pujian penyembahan yang tadi kita sama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Sebelumnya kita sama-sama satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Sampai hari ini kami beribadah dari jarak yang jauh. Tapi kami tahu hati kami sepakat di hadapan Tuhan. Kalau kami beribadah membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau tahun ini kami dituntun masuk ke tahun integritas. Kami akan banyak bergaul dengan yang namanya proses. Kami akan banyak bergaul dengan yang namanya permasalahan. Untuk memurnikan kami sehingga kami masuk dalam perkenanan Tuhan. Dan kami didapati dalam keadaan berkenan. Terima kasih Bapak yang baik, ajari kami hari ini untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Supaya kami semakin mengenal Tuhan yang benar, Tuhan yang adalah dahsyat,
Tuhan yang adalah bertahta atas pujian penyembahan kami. Terpujilah Tuhan yang hadir di rumah-rumah, yang hadir dimanapun kami berada dalam kondisi beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang sepakat setuju katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita dimanapun Bapak Saudara berada. Haleluya, saya menyapa Bapak Saudara yang ada di rumah-rumah. Saya mau pastikan Bapak Saudara dalam keadaan beribadah, bukan dalam keadaan nonton. Sebab jauh beda antara beribadah dengan nonton. Kalau nonton, Bapak Saudara hanya menyiapkan waktu, tubuh, mata, dan telinga. Tapi kalau beribadah, Bapak Saudara menyiapkan waktu, tubuh, mata, telinga, pikiran, hati, dan membawa persembahan di hadapan Tuhan. Jadi pastikan itu Bapak Saudara dalam dimanapun Bapak Saudara berada, pastikan sikap itu ada dalam setiap kita. Amin. Kalau Bapak Saudara kemarin minggu-minggu lalu mengikuti khotbah-khotbah yang disampaikan hamba-hamba Tuhan di gereja kita, dan di bulan Desember kemarin saya sempat menyampaikan tentang bagaimana hidup yang berkenan, terpelihara sempurna, tubuh jiwa roh terpelihara sempurna, dan untuk kedatangan Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan. Di bulan Januari awal tahun, tanggal 1 Januari Pak Niko menyampaikan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Mari sama-sama katakan bersama saya, tahun 2021 adalah tahun integritas. Haleluya, saya percaya Bapak Saudara menyatakan di rumah-rumah. Dan di awal tahun, di bulan minggu-minggu lalu, kalau saudara juga mengikuti khotbah, Pak Jendra menyampaikan bahwa untuk masuk tahun integritas kita harus masuk kepada dapur pemurnian. Supaya setiap hati kita dimurnikan dan kita masuk layak menjadi orang-orang yang berintegritas. Saya percaya juga kita terus mengikuti firman itu dan saya sangat diberkati. Dan minggu lalu, kalau saudara juga mengikuti khotbah di gereja kita, gembala kita juga menyampaikan bahwa untuk menjadi orang yang berintegritas kita harus meninggalkan yang namanya kefasikan, kebebalan, kemunafikan. Gembala kita sampaikan di Titus 2 ayat 12 di mana Tuhan mengajari kita untuk kita meninggalkan yang namanya kefasikan. Jadi sepanjang tahun ini saya pastikan Bapak Saudara untuk terbiasa mendengar yang namanya integritas. Untuk terbiasa membuka hati untuk kita diproses, untuk kita menjadi orang-orang yang berintegritas. Untuk terbiasa membuka telinga pikiran kita, bahkan menaruh tubuh jiwa roh kita masuk dalam proses supaya kita menjadi orang-orang yang berintegritas. Jadi sepanjang tahun ini, tiap waktu, tiap detik, tiap saat, pastikan semua kita ada dalam tracknya Tuhan. Berjalan dalam integritas. Amin. Saya percaya semua kita excited mendengar ini. Sebab apa? Sebab kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah semakin dekat. Yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Saya mau pastikan setiap kita untuk senantiasa membuka hati, diuji dan diproses oleh Tuhan. Seperti lagu pujian tadi berkata, ujilah aku Tuhan. Artinya apa? Ada kesadaran dari diri setiap kita untuk membuka hati supaya Tuhan menguji setiap kita, mengkoreksi setiap hati kita, memastikan setiap pikiran kita apakah kita senantiasa mengasihi Tuhan.
Sebab apa? Sebab hukum yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Hukum yang kedua mengasihi sama. Dan pastikan bahwa setiap kita dalam kondisi senantiasa tetap mengasihi Tuhan. Amin. Kembali kepada integritas Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara membuka Alkitab dan searching di King James Version, integrity, maka Bapak Saudara akan menemukan kata integrity itu yang artinya tulus hati, bersih kelakuannya, jujur, tidak bersalah, saleh. Kalau Ayub dikatakan dia saleh, dia berintegritas. Daud dikatakan dia memimpin dengan kejujuran, dengan tulus hati. Artinya apa? Dia berintegritas. Tapi saya mau katakan Bapak Saudara, untuk hidup berintegritas saya pastikan itu sangat sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kalau Bapak Saudara, kenapa saya katakan tidak bisa? Karena memang kita dibentuk, diciptakan oleh Tuhan, memiliki bahan dasar yaitu karakter Allah itu sendiri. Memiliki bahan dasar yaitu gambaran Allah itu sendiri. Jadi saya pastikan bukan tidak bisa. Sulit ya, tapi bukan tidak bisa. Kenapa? Karena kita memiliki bahan dasar, hidup kita memiliki bahan dasar yaitu apa? Karya Tuhan, karakter ilahi, ciptaan Allah itu. Maka saya pastikan bahwa sebenarnya kita bisa. Kalau sulit, yes. Tapi saya pastikan kita pasti bisa menjadi orang-orang yang berintegritas. Amin, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Dan saya sangat yakin kita pasti bisa sepanjang tahun 2021 menjadi orang-orang yang berintegritas. Pertanyaannya Bapak Saudara, kenapa kita sulit menjadi orang-orang yang berintegritas? Ini menjadi pertanyaan yang besar buat setiap orang, bahkan saya pribadi bertanya, kenapa begitu sulit menjadi orang yang berintegritas? Ketika kita ada di jalanan, ketika kita ada dalam pekerjaan, ketika kita ada dalam pelayanan, ketika kita ada dalam keluarga, ketika kita ada dalam pergaulan. Bukan sesuatu yang mudah untuk mencerminkan atau mempresentasikan sikap yang integritas. Kenapa begitu sulit? Saya mau singgung sebentar tadi tentang integritas, yaitu jujur, tulus. Kalau kemarin juga gembala kita bilang murni, terbuka, tidak terselubung. Bahkan dikatakan bila telanjang, tidak ada yang menyelubungi. Orang-orang yang berintegritas, transparan. Amin. Nah, ketika saya mempersiapkan perenungan ini, saya diingatkan Tuhan tentang Adam dan Hawa yang diciptakan pertama kali. Dalam Kejadian 2 ayat 25 dikatakan, perempuan, laki-laki dan perempuan itu dalam keadaan telanjang. Amin. Dalam keadaan telanjang. Tidak terselubung. Tidak ada yang menutupi. Dikatakan di ayat 25 dikatakan begini. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Garis bawahi kata tidak merasa malu. Artinya apa? Saya bisa katakan manusia pertama yang berhasil menjadi orang yang berintegritas adalah Adam. Pertanyaannya, kita orang-orang yang keturunan Adam kenapa tidak berintegritas? Kenapa sulit melakukan integritas? Dalam Kejadian 3 dikatakan, ayat yang ke-10, Kejadian 3 mulai dari ayatnya yang ke-1, dikatakan manusia itu jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena dia memakan buah yang di tengah taman. Dan akhirnya dia mengetahui mana yang baik dan yang jahat. Dan saya mau sama-sama katakan, ketika dia tahu mana yang baik dan yang jahat, dia mulai menutupi dirinya. Kalau Bapak Saudara tadi menangkap bahwa kejujuran itu terbuka, tidak ada yang terselubung. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia berusaha menutupi dirinya.
Nah, artinya apa? Kata-kata yang di Kejadian 2 tadi katakan mereka tidak merasa malu. Tapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka mulai sadar bahwa mereka telanjang. Dan mereka menutupi dirinya. Nah di Kejadian 10 dikatakan begini. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Siapa yang takut? Adam. Selain dia merasa malu, dia merasa takut. Inilah awal di mana manusia jatuh ke dalam dosa, di mana mulai sikap integritas mulai dipertanyakan. Mulai tidak terwujud dalam diri manusia itu. Kenapa dia mulai takut dan merasakan malu? Padahal Tuhan Allah saat itu berkeliling di Taman Eden mencari Adam. Dia memanggil Adam, Adam. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, saat itulah sikap integritas, karakter Allah, karakter ilahi itu mulai tidak termanifestasi di dalam diri manusia. Makanya dia merasa takut, dia merasa malu. Dan ini yang membuat kita sulit untuk menjadi orang-orang yang berintegritas. Amin. Sulit. Kenapa? Karena rasa malu dan rasa takut itu terus membuat kita menutupi diri kita. Rasa malu, rasa takut itu membuat kita menutupi karakter kita. Rasa malu dan rasa takut membuat kita menjadi tidak jujur. Rasa malu dan rasa takut membuat kita tidak menjadi murni. Rasa malu dan rasa takut membuat kita menjadi tidak tulus hati. Dan ini yang membuat kita menjadi orang-orang yang tidak berintegritas. Dan saya mau katakan, ini akan terus menjadi kehidupan yang berjalan bersama kita. Rasa malu dan rasa takut. Kenapa orang harus berbohong dengan kehidupannya? Harus menampilkan tampilan-tampilan yang saya bilang kebohongan. Kenapa? Karena dia malu untuk dikatakan jelek. Makanya dia menutupi wajahnya dengan macam-macam make up. Kenapa orang harus malu dengan mungkin gadgetnya? Kenapa? Karena dia takut dihakimi atau dikata-katai tidak memiliki handphone yang terbaik atau yang terkini. Kenapa orang merasa takut untuk hidup benar di dalam pekerjaan, menyatakan yang benar dalam pekerjaan? Kenapa? Karena dia takut tidak memiliki harta yang banyak sampai dia harus berbohong dalam pekerjaannya dan korupsi dan terus korupsi dan terus korupsi. Saya mau bilang hanya karena apa? Rasa malu dan rasa takut. Kenapa orang malu mungkin ke gereja tidak bersama dengan pasangannya? Saya mau pastikan karena dia takut dibilang jomblo. Kalau anak muda. Jadi sikap rasa takut dan malu itu membuat orang sulit berdiri dengan integritas. Kenapa orang merasa takut ketika kehilangan pekerjaan? Kenapa orang merasa takut kehilangan usahanya bangkrut? Kenapa? Karena mereka malu ketika ditanya, kamu kerja di mana sekarang? Halo? Saya mau pastikan rasa takut dan rasa malu ini akan yang terus membuat kita tidak akan mampu berjalan dengan integritas sepanjang tahun ini, bahkan tahun-tahun berikut. Kenapa orang merasa takut, merasa malu? Ketika kita mungkin bertemu dengan teman-teman kita yang sudah berhasil dalam karir mereka, sampai kita harus berbicara sesuatu yang tidak jujur, harus kita berbicara sesuatu pekerjaan yang tidak jujur, terus kita mempertontonkan sesuatu yang tidak jujur. Kenapa kita harus malu dan takut? Padahal sebenarnya ketika kita jujur kehilangan pekerjaan, saya sangat percaya Tuhan turun tangan. Ketika kita jujur dalam usaha kita, saya percaya Tuhan datangkan orang-orang yang akan memberkati kita. Ketika kita jujur dalam hubungan kita, dalam keluarga kita, saya percaya Tuhan turunkan damai sejahtera atas keluarga kita. Amin.
Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kalau di zaman sekarang, ketidakjujuran itu kita lihat di dunia maya. Betul? Di Facebook, Instagram. Terkadang ada banyak orang mempertontonkan sesuatu yang sebenarnya itu bukan kenyataan realnya. Kenapa? Karena mereka mau memastikan bahwa seluruh dunia tahu, orang-orang, rekan-rekan, orang terdekat tahu bahwa dia dalam keadaan baik-baik aja. Halo? Berapa banyak terkadang kita mengupdate status terus bilang, wow, orang ini excited, padahal dalam dirinya dia sedang hancur. Atau kebalikannya. Berapa banyak orang mengupdate status mungkin dia bilang, lagi di sini, padahal dia sedang merasakan kesendirian. Kenapa? Karena dia takut, karena dia malu ketika orang menjudge dia. Wah, dia emang gak pernah update status, tidak pernah bepergian keluar kota. Wah, dia gak pernah update status, dia gak pernah makan yang enak-enak. Dia gak pernah update status kalau dia tidak pernah beribadah. Dia gak pernah update status kalau dia gak pernah jalan-jalan ke mall. Akhirnya dia update status. Padahal dia merasakan kesendirian. Kenapa? Karena dia takut. Karena dia malu dengan standar dunia yang membuat standar tentang kehidupan yang benar. Nah, saya mau pastikan semua kita di tahun integritas ini, mari jujur di hadapan Tuhan. Mari tulus di hadapan Tuhan. Mari murni di hadapan Tuhan. Saya mau bilang Tuhan tidak cuma melihat fisik, tapi Tuhan melihat kedalaman hati kita. Bahkan terkadang, kalau tadi saya katakan itu dunia sekuler, di dunia rohani. Banyak terkadang kita update status, cekret, lagi ibadah. Dia foto TV-nya atau handphonenya, cekret lagi ibadah. Terus dia foto Alkitabnya, lagi merenungkan firman Tuhan. Padahal dia baca berkali-kali firman Tuhan, tidak juga mengerti, mungkin. Saya mau katakan kenapa? Karena dia takut ditanya sudah beribadah belum? Karena dia takut ditanya, dan dia malu menjadi orang Kristen yang mungkin tidak beribadah. Kenapa? Karena rasa takut dan rasa malu yang diwariskan oleh Adam kepada kita karena dosa, itu terus menghantui kita, terus membuat kita semakin tidak punya integritas. Apalagi hari-hari ini standar dunia macam-macam. Standar sukses itu dunia ciptakan. Mereka yang memiliki mobil dan rumah pribadi.
Standar sukses mereka ciptakan mereka yang memiliki karir dan prestasi. Standar sukses mereka ciptakan mereka yang berhasil mencapai atau mengelilingi dunia. Standar sukses mereka ciptakan mereka yang memiliki benda-benda yang branded. Standar sukses mereka ciptakan banyak hal. Padahal Tuhan tidak pernah melihat kesuksesan atau hal-hal itu menjadi sebuah standar. Tuhan melihat standar sukses ketika kita murni hati, tulus di hadapan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan. Bahkan saat beribadah pun kita harus mengambil sikap yang jujur. Hari-hari ini menjadi tantangan besar buat kita yang beribadah online. Untuk jujur beribadah di hadapan Tuhan. Ini semakin sulit. Saya nggak tahu ke depan, saya percaya, saya berdoa, Bapak Saudara jemaat Tuhan, ketika ibadah onsite dibuka, saya berdoa buat setiap kita yang menonton hari ini, yang beribadah hari ini, yang melihat hari ini, yang mendengar hari ini. Supaya engkau excited datang beribadah onsite. Kenapa? Karena beribadah online besar tantangannya. Untuk kita jujur, tulus, murni di hadapan Tuhan membawa ibadah kita, membawa persembahan kita. Saya mau katakan sangat sulit. Biarlah nanti ketika ibadah onsite dibuka, kita excited di hadapan Tuhan. Membawa hati kita, membawa tubuh jiwa roh kita beribadah sama Tuhan. Yang sepakat dengan ini katakan amin. Serahkan haleluya. 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 Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Rain down, rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down, rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down, rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit rain. Holy Spirit rain down. Mari taruh tangan kita di atas kepala kita, katakan rain down, rain on me. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Pribadi yang berintegritas yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Amin. Jadi kalau Bapak Saudara mau lihat pribadi yang berintegritas, contoh yang berintegritas, ya Tuhan Yesus. Yang dari sejak lahirnya, sampai dia melayani, sampai dia masuk dapur pemurnian, sampai dia diproses, disalibkan, dia tetap mempertahankan yang namanya integritas. Dia berkata ya, sebab kebenaran itu ada dalam dirinya. Dia berkata tidak, sebab dia tahu dasar kebenarannya. Amin. Ketika dia mengalami proses, bahkan dia tahu harus berbuat apa. Bahkan ketika dia menghadapi orang-orang yang paham betul tentang agama, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, bahkan dia tetap berkata kebenaran firman Tuhan.
Bahkan dia berhadapan dengan orang kaya, dia pun tidak pernah tergiur dengan kekayaan itu. Tapi dia tergiur dengan pribadi. Amin. Ketika dia berhadapan dengan seorang pelacur, dia pun tetap berintegritas. Dia tertarik dengan pribadinya, bukan masa lalunya. Bahkan ketika dia berhadapan dengan muridnya sendiri yang adalah Petrus yang menyangkal dia, Yudas yang menjual dia, dia tetap mempertahankan integritas bahwa dia mengasihi pribadinya. Amin. Dan kalau Bapak Saudara melihat, kalau tadi dikatakan di 1 Petrus 5, kalau tadi dikatakan bahwa ketakutan, rasa malu membuat orang tidak mampu berintegritas. Yes. Pastikan diri kita. Coba cek setiap diri kita. Pastikan. Apakah kita malu ketika kita tidak bekerja? Apakah kita malu ketika kita mengalami masalah dalam keuangan? Apakah kita malu? Apakah kita takut untuk berkata ya dalam kebenaran, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita? Coba pastikan. Nah, saya mau katakan, bagaimana kita ke depan sepanjang tahun 2021 memastikan rasa takut dan rasa malu itu tidak menghantui kita sehingga kita mampu berkata, bersikap tulus, jujur dimanapun kita berada. Bagaimana rasa malu dan rasa takut itu tidak menghantui kita, tidak menarik kita untuk menjadi orang-orang yang tidak berintegritas. Kita mau sama-sama buka di 1 Petrus 5. Kita sama-sama baca. Kalau saudara sudah buka, saya bacakan. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, sorakan haleluya. Ketika rasa malu, rasa takut itu menghantui kita, membuat kita menjadi orang yang pelin-pelan untuk menyatakan integritas. Maka ingat ayat ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Amin. Saya sangat diberkati dengan pengenalan akan Tuhan sepanjang tahun 2021. Karena saya melihat bagaimana Tuhan memelihara hidupku. Memelihara istri dan anak-anakku. Saya sangat diberkati akan pengenalan akan Tuhan. Karena saya melihat ketika saya mulai khawatir dan saya bilang, Tuhan, rasa saya semakin khawatir nih. Dompet saya makin menipis. Pekerjaan saya belum dapat. Ketika saya menyerahkan itu sama Tuhan. Wow, saya melihat sepanjang tahun 2021 Bapak Saudara, pemeliharaan Tuhan dahsyat. Amin. Saya mau pastikan, serahkan itu Bapak Saudara. Jangan biarkan pemikiran kita mengambil alih. Seperti yang dilakukan Adam. Ketika dia mengalami ketelanjangan, dia coba ambil daun untuk menutupi dirinya yang lagi sedang telanjang. Padahal Tuhan sedang siapkan kulit binatang untuk menutupi rasa malunya. Halo, banyak di antara kita ketika kita di sepanjang tahun 2021, kita berupaya mengupayakan diri kita supaya kita terlihat tampil baik-baik saja. Dan kita berusaha memikirkan strategi untuk supaya setiap kita tampil terlihat baik-baik saja, padahal hati kita hancur. Saya mau pastikan di situ Tuhan tidak bisa bekerja atas hidup kita. Ketika kita berusaha memastikan diri kita atau mengupayakan diri kita untuk tampil baik-baik saja, saya mau katakan disitulah Tuhan sulit bekerja dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita di hadapan Tuhan, datang sama Tuhan, mengangkat tangan di hadapan Tuhan. I surrender. I surrender. Oh, Lord, I surrender my life. Give all to you. Oh,
I surrender. Lord, I surrender my life. Give all to you. Wow, saya mau bilang, ketika engkau mengangkat tangan di hadapan Tuhan, maka Tuhan turun tangan dan Tuhan tahu betul dia harus lakukan apa atas diri kita. Pertanyaannya, sepanjang tahun kita boleh mempersiapkan strategi-strategi di hadapan Tuhan. Kita boleh siapkan segala sesuatu, rancangan-rancangan. Tapi saya mau katakan, serahkan itu di hadapan Tuhan supaya kita bisa menjalankan setiap rancangan-rancangan itu dengan sikap yang berintegritas di hadapan Tuhan. Makanya saya mau katakan, I surrender, I surrender, Lord, I surrender my life, give all to you. Wow, saya bilang ketika saya sakit, saya bilang, wah ini sakit kok tiba-tiba datang di tahun 2020 ya, kenapa enggak nanti-nanti aja ketika saya kerja. Tapi ternyata ketika saya bilang, Tuhan saya surrender sama kesehatan saya, rasa sakit yang saya alami. Tuhan turun tangan dan Tuhan pulihkan saya. Tuhan saya surrender tentang keuangan saya. Tuhan surrender saya tentang pelayanan saya. Surrender tentang keluarga saya, masa depan anak saya. Saya bilang, Tuhan saya surrender. Sebab segala sesuatunya Tuhan percayakan. Amin, kita cuma mengelola. Dan untuk mengelola itu perlu sikap yang integritas. Dan untuk bersikap integritas, rasa malu, rasa takut, biarlah itu kita tinggalkan. Dengan cara apa? Surrender. Saya belajar banyak hubungan antara Tuhan dengan kita. Saya belajar banyak ketika saya dengan anak saya, Caleb Jordan. Bagaimana ketika dia surrender sama saya, dia percayakan sama saya. Akhirnya dia mampu melakukan sesuatu yang tadinya tidak mampu. Tapi ketika dia udah mulai rasa sok tahu, dia udah mulai merasa sok bijak, dia udah mulai merasa malu untuk minta tolong sama papanya. Dia merasa malu, dia merasa takut untuk mengakui rasa salahnya. Ketika dia merasa malu untuk bilang, Pak tolong. Ketika dia merasa takut untuk minta maaf ketika dia salah. Saya mau bilang, saya gak bisa berbuat banyak sama anak saya. Itu pengalaman rohani yang buat saya, wow ini ternyata seperti ini hubungan dengan Tuhan. Dan saya bilang, beberapa kejadian ketika dia mengalami masalah, dia takut jujur sama saya. Masalah anak-anak biasa. Tapi masalah itu bisa jadi makin rumit buat dia. Ketika apa? Ketika dia gak jujur sama saya. Gitu. Beberapa waktu yang lalu dia nyalakan TV, dia utak-atik remote. Tiba-tiba masalah itu TV. Pas ketika masalah, dia gak cerita. Sepanjang hari saya lihat TV kok gak nyala gitu. Dia juga gak minta nonton. Kan. Jadi masalahnya makin panjang. Padahal harusnya ketika dia jujur, dia tidak takut untuk berkata, Pak ini kok remote-nya bermasalah ya. Kenapa TV-nya gak bisa nyala ya? Saya pastikan saat itu juga masalah itu bisa selesai. Tapi ketika dia tidak jujur, dia takut karena dia mengutak-atik itu remote. Akhirnya dia gak bisa nonton sepanjang hari. Bahkan kalau saya diamkan tadi mungkin bisa 2 hari. Kalau saya diamkan mungkin bisa 3 hari. Kalau saya diamkan mungkin bisa jadi gak nonton-nonton. Tapi ketika, wow saya bilang Bapa di sorga itu Bapa yang jauh lebih baik dari Bapa yang ada di dunia. Dan dia tahu betul apa yang kita alami. Dan saya mau pastikan ketika anak saya Caleb bilang, Pak ini kenapa ya? Kok bisa seperti ini ya? Saya bilang, oh saya pasti tegur dia. Tapi setelah itu dia bisa nonton. Kenapa? Karena saya menyelesaikan masalahnya. Sepanjang tahun ketika engkau tidak serahkan masalahmu, ketika engkau tidak serahkan rasa khawatirmu, ketika engkau tidak serahkan rasa malu yang membuat engkau malu untuk menyatakan kebenaran, ketika engkau tidak serahkan itu di hadapan Tuhan, saya mau bilang Tuhan tidak akan banyak bekerja dalam kehidupan kita sepanjang tahun. Saya pastikan itu. Tapi ketika kita menyerahkan itu, semua di hadapan Tuhan rasa khawatir, kita akan mudah bilang, oh iya saya gak kerja lagi, ada lowongan gak? Ketika kita gak mudah menyerahkan itu di hadapan Tuhan, kita akan mudah bilang, sekarang naik angkutan umum, di mana motornya?
Oh iya udah saya jual. Harus menutupi kebutuhan. Ketika kita tidak merasa malu, tidak merasa takut. Ketika orang bertanya, sekarang udah naik motor, mana mobilnya? Oh kita kan bilang, oh iya. Daripada besar pasak daripada tiang, lebih baik saya mengurangi pengeluaran saya. Amin? Nah yang terakhir saya mau katakan begini. Bahkan pribadi yang berintegritas itu sendiri, yang adalah Tuhan, yang adalah firman suratan yang terbuka itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri, menyerahkan rasa khawatirnya di hadapan Bapa. Amin. Ketika dia berdoa di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa, biarlah cawan ini berlalu. Saya mau bilang Bapak Saudara, sekelas Tuhan saja, sekelas pribadi Tuhan, yang hidupnya, track recordnya, jauh dari yang namanya kebohongan, jauh yang dari namanya ketidaktulusan. Saat dia mengalami dapur pemurnian, saat dia mengalami proses, saat dia mengalami permasalahan, saya mau pastikan, dia pun melakukan hal menyerahkan sepenuhnya kepada Bapa di sorga. Halo? Saya percaya semua kita sepanjang tahun ini, kita mau teladani Kristus yang adalah karakter Allah itu sendiri. Kita mau teladani pribadinya, bahwa dia pun melakukan yang namanya surrender. Dia bilang, sampai berdoa, dia bilang, biarlah cawan ini berlalu. Kalau saya mau bilang, bahasa istilah zaman sekarang, tolonglah lepasin ini masalah. Tolonglah lepaskan ini masalah. Dan dia terakhir berkata, kehendakmu lah yang jadi. Amin. Kalau kita berkata kehendakmu lah yang jadi, artinya apa? Kalau engkau yang belum dapat kerja di tahun 2020, belum tentu dapat kerja di tahun 2021. Halo? Kenapa? Karena kita bilang kehendak Tuhan lah yang jadi. Kalau engkau berdoa untuk keluargamu beribadah sama Tuhan di tahun 2020, tahun 2021 saya mau katakan belum tentu itu terjadi. Tapi yang pasti harus kita pastikan adalah kita tidak mengalami rasa takut dan rasa malu. Sehingga sikap integritas di hadapan Tuhan kita tetap bisa pertahankan. Amin. Jadi lihatlah karakter Tuhan Yesus. Saya percaya bagaimana dia bisa melakukan itu. Saya juga terus meneladani dia. Seperti apa? Bagaimana dia waktu ketika melayani. Dia menyerahkan dirinya dibaptis. Saya mau katakan ketika dia menyerahkan dirinya dibaptis. Itu bukan sesuatu yang mudah buat Yohanes Pembaptis. Tapi, dan saya kalau saya jadi, ya saya bayangkan kalau saya jadi pribadi Tuhan Yesus pun, itu pasti bukan sesuatu yang mudah karena saya masih hidup dalam daging. Saat dia dibaptis, dia dipenuhi Roh Kudus. Saat dia dipenuhi Roh Kudus, dia merelakan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Biar sepanjang tahun ini kita merelakan diri kita dipimpin Roh Kudus. Tahu dipimpin kemana? Bukan ke tempat-tempat, ke padang rumput yang hijau. Halo? Tapi ke padang gurun. Tahu dia dipimpin Roh Kudus untuk apa? Untuk dicobai. Untuk dipastikan integritasnya benar atau tidak. Untuk dipastikan pribadinya berjalan dalam kebenaran atau tidak. Dia dicobai dalam 3 hal. Dan dia lewati itu. Saya meneladani pribadinya. Ketika di mana dia merelakan dirinya dibaptis. Membuka dirinya dipenuhi Roh Kudus. Bukankah itu yang terus gembala kita sidang kita katakan? Biar terus kita dipenuhi Roh Kudus. Supaya kita ditenggelamkan.
supaya bukan kehendak kita lagi yang jadi, tapi pimpinan Roh Kudus yang membawa kemana kita berada. Kita merelakan hati kita. Demikian juga Tuhan Yesus. Dia bawa dirinya, dia biarkan dirinya dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Tahu apa yang terjadi? Dia lewati itu dengan cakap. Dan tahu setelah dia melewati masa padang gurun, dia nggak langsung euforia pesta. Banyak kita terkadang setelah melewati masalah padang gurun kita langsung pesta lupa diri. Halo? Tuhan Yesus ketika dia melewati masa padang gurun, dia melewati proses, dia melewati pencobaan, dia diuji. Tahu apa yang dilakukan? Dia langsung pelayanan. Wow, dahsyat. Dahsyat. Dia langsung merelakan dirinya, dia langsung masuk dalam pelayanan. Dia langsung menaruh hatinya kepada jiwa-jiwa. Halo? Ini orang yang berintegritas, pribadi yang berintegritas. Saya mau pastikan mari semua kita, termasuk saya belajar betul dari pribadi Tuhan. Bagaimana dia mengikuti jalan-jalannya. Sampai dia terus, semua dia lewati. Sampai di akhir masuk, di masa akhir-akhirnya dia pun melewati proses yang cukup berat. Dan dia berkata, I surrender. I surrender. Wow. Lord, I surrender my life. Give all to you. Oh, I surrender. Oh, my Lord, Lord, I surrender my life, give all to you. Oh saudara, ketika dia berdoa dia katakan, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendak. Tiba-tiba rasa takut itu rontok dari Tuhan. Wow, tiba-tiba rasa takut itu rontok. Dan dia hadapi salib yang ada di depannya. Tiba-tiba rasa takut itu hilang. Dan saya yakin betul ketika berdoa yang terakhir dia bilang I surrender. Biar kehendak Bapa yang jadi. Tiba-tiba spontan saya yakin betul itu. Kekuatan itu muncul. Apa yang dia pertahankan kebenaran yang dalam dirinya. Pribadi yang Allah itu sendiri dalam dirinya. Dia pertahankan sampai ke atas kayu salib. Dia selesaikan semua. Sampai akhirnya di atas kayu salib. Dia tidak pernah toleransi hal-hal yang kedagingan. Dia selesaikan. Bahkan diolok-olok, diludahi, dicaci maki, dicambuk, ditombak. Bahkan sampai yang terakhir disalibkan, dipaku, bahkan dipertontonkan. Dia tetap mempertahankan integritas itu. Dia bilang, sudah selesai. Haleluya. Saya percaya ketika Tuhan datang nanti, kita bersuka cita, kita katakan, sudah selesai. Pengangkatan itu datang, Tuhan datang di hadapan kita, dia mendapati kita berkenan. Dan dia katakan, sudah selesai hidupmu di dunia. Mari kita memerintah bersama-sama Tuhan di alam yang di tempat di mana Tuhan berada. Amin. Dan saya percaya ketika itu sudah selesai, pesta anak domba dirayakan. Amin. Semua kita berkumpul dengan orang-orang benar. Bersama-sama Tuhan, sehidangan, bertemu dengan muka di hadapan Tuhan. Bahkan hal-hal yang halal kedagingan, sesuatu yang tidak integritas, tidak berlaku di sorga. Amin. Rasa takut, rasa malu sudah tidak ada lagi. Amin. Sebab apa? Sebab di sorga nanti yang ada hanya penyembahan. Amin. Wow, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sebab di sorga nanti yang ada apa? Penyembahan. Bahkan seperti tua-tua
yang melemparkan mahkotanya, yang ada hanya penyembahan. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Nantikan itu. Woo! Worship His holy name. Sing like never. Oh my soul, I worship your holy. Bless the Lord, oh my soul, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Wow, itu akan tidak tergantikan dengan kemegahan dunia. Itu tidak akan tergantikan dengan indahnya dunia. Itu tidak akan tergantikan dengan nikmatnya dunia. Saya mau pastikan menyembah Tuhan, bertemu muka dengan muka. Itu sesuatu yang sama-sama kita rindukan setiap orang-orang benar. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Saya percaya bahwa saudara, pastikan diri kita. Hati-hati dengan rasa khawatir dan rasa malu. Sebab ini akan membuat kita menjadi orang-orang yang tidak berintegritas. Pastikan setiap kita. Supaya ketika kita masuk dalam perkenan Tuhan, kita tidak bersembunyi seperti Adam bersembunyi. Amin. Tapi kita bertemu muka dengan muka. Amin. Dan kita bilang, wow, thank you Lord. Gak ada kata-kata yang terucapkan. Sulit mengucapkan kata-kata yang lebih indah. Dan hanya ada air mata, penyembahan. Bahkan tua-tua, 23 tua-tua hanya mampu melemparkan mahkotanya. Gak berkata, cuma ada penyembahan. Cuma ada penyembahan. Sebab apa? Untuk sampai di level itu, pastikan semua kita murni hatinya, tulus hatinya, jujur di hadapan Tuhan. Dan orang-orang seperti ini tidak akan pernah bisa merasakan takut dan khawatir. Dan bahkan kalau sampai rasa takut dan rasa malu itu muncul, pastikan, serahkan sama Tuhan. Bilang, Tuhan, saya malu sebenarnya bertemu dengan teman-teman saya yang sedang bekerja. Saya malu sebenarnya bertemu dengan keluarga besar saya. Mereka sudah sukses. Sebenarnya saya takut ketemu rekan-rekan sepelayanan karena saya sudah nggak melayani lagi. Sebenarnya saya takut ketemu bos saya. Sebenarnya saya malu. Sebenarnya saya takut. Apapun itu. Sebenarnya saya malu untuk mengakui sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan bersama di depan istri saya. Sebenarnya saya malu di hadapan Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Saya percaya betul Tuhan tahu bahwa kita pun memerlukan Dia untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita sorakan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa Bapak Saudara. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau hadir di rumah-rumah. Kau hadir di tempat ini. Kau menjamah kami, melawat kami, membuat kami semakin mengerti bahwa dosa itu membuat kami takut dan malu
sehingga kami hidup tidak berintegritas. Hari ini kami mau pastikan Tuhan, kami mengizinkan diri kami diproses. Kami mengizinkan diri kami bergaul dengan permasalahan. Kami mengizinkan diri kami dekat dengan proses. Tapi terlebih dari itu Tuhan, kami mengizinkan Tuhan, Allah Roh Kudus, dekat intim sama kami. Supaya ketika kami mengalami proses, ketika kami mengalami masalah, Roh Kudus ajari kami dengan lembut. Roh Kudus pimpin kami dengan benar. Roh Kudus pimpin kami dengan lembut. Tuntun kami. Sehingga kami enggak salah. Sehingga mulut kami tidak mengeluarkan sungut-sungut. Sehingga mulut kami tidak mengeluarkan ucapan-ucapan yang sia-sia. Sehingga hati kami tidak merancang-rancangkan sesuatu yang jahat. Roh Kudus tolong kami sepanjang tahun ini. Supaya kami benar di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, pimpin anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah. Kami masuk di masa yang kami belum pernah lewati. Kami masuk di masa yang kami belum baru merasakan. Kami tahu Tuhan yang adalah teladan kami, Tuhan Yesus, membuat kami belajar banyak untuk kami boleh melewati masalah dan menyerahkan rasa khawatir kami, rasa malu kami, rasa takut kami di hadapan Tuhan. Sehingga kami tampil menjadi orang-orang yang berintegritas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Kau baik, Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Membuat kami kuat berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Terpujilah Tuhan yang memberkati firman ini. Membuat aku dan seisi rumahku dan semua orang-orang yang mendengar firman dibuat mengerti, dibuat paham, dan kami menjadi orang-orang yang kuat. Dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati, yang memuliakan Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara, saatnya kita memberikan persembahan ibadah raya dengan menggunakan barcode berikut ini. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya. Bapak Ibu Saudara, haleluya. Saya percaya kita semua bersuka cita ketika kita membawa persembahan kepada Tuhan. Baik itu persembahan untuk ibadah raya, persembahan diakonia, persembahan persepuluhan Bapak Ibu Saudara, persembahan juga untuk pelunasan gedung gereja kita yang ada di Cibubur Times Square. Saya percaya apa yang Bapak Ibu Saudara tabur tidak akan pernah sia-sia, karena kita semua adalah orang yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Tetap kita bersemangat untuk yang namanya memberi persembahan kepada Tuhan. Saya akan berdoa, mari angkat kedua tanganmu. Bapa di dalam sorga, Engkau melihat anak-anak-Mu yang setia, tetap memberikan persembahan. Meskipun ibadah secara online. Engkau yang melihat ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu. Mereka memperhatikan gereja-Mu, pekerjaan di gereja-Mu ya Tuhan. Melalui persembahan yang mereka bawa. Aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah pelipat gandaan terjadi dan tumbuhkan buah-buah kebenaran. Penuhi lubung-lubung mereka dengan gandum, anggur, minyak yang terbaik daripada Tuhan. Pelihara hidup anak-anak-Mu Tuhan secara ajaib. Demikian juga umat-Mu yang setia, kembalikan persepuluhan yang menjadi milik-Mu Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat sampai berkelimpahan. Biar di tahun 2021 ini
Ada terobosan di dalam keuangan umatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umatmu tidak ada lagi yang mengalami kegagalan terus menerus. Tidak ada lagi mengalami kekurangan terus menerus. Umatmu akan menjadi kaya. Kian lama kian kaya. Menjadi sangat kaya. Bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Juga aku berdoa untuk umatmu. Yang menabur. Untuk yang memperhatikan pelunasan gedung gerejamu Tuhan. Biar juga Engkau bekerja dalam nama Yesus. Engkau akan memperhatikan rumah tangga mereka. Limpahkan berkat-Mu di dalam nama Yesus sesuai janji-Mu, firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan berdoa untuk bangsa kita. Bapak kami berdoa untuk Indonesia. Tuhan kami percaya Indonesia menang terhadap COVID-19. Indonesia menang dari resesi ekonomi. Tuhan Yesus berkati pemerintahan kami, presiden kami, wakil presiden, semua pemerintahan pusat sampai ke daerah. Biar ada sinergi, ada unity ya Tuhan, dapat bekerja sama satu dengan lain. Terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Juga berkati masyarakat Indonesia, biarlah hidup tertib, hidup penuh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan untuk yang namanya vaksin Tuhan. Biar semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih berkati TNI, berkati Polri Tuhan. Melalui mereka pakai untuk keamanan, kesatuan di negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami memberkati pemimpin rohani kami. Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotorahajo, berkati. Urapi beliau dan keluarga. Keempat wakil gembala sidang juga urapi, berkati, lindungi dengan keluarga mereka masing-masing. Karayon kami juga berkati ya Tuhan. Gembala cabang, gembala-gembala kul, seluruh pengerja semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik ya Tuhan. Terpujilah namamu. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan akhiri ibadah kita. Angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat anugerah, damai sejahtera berlimpah-limpah daripada Allah Bapa yang dicurahkan melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang